Kalau dibiarin nanti hilang. Angkat ya. Mending turunin dulu. Ya saya kira ini bagus ya kalau dengan Ustadz Wafi ya. Silakan kores lagi. Oh gua masuk ya. Oke, wait. Jadi kawan-kawan Kristen di sini itu mungkin agak berbohong kalau gue lihat ya, karena untuk menghapus dosa sehabis-habisnya itu hadisnya jelas banget, Bet. Itu hadisnya jelas banget. Ini kita lihat sama-sama. Nah, Musnad Ahmad 5364 ya. Rasulullah SAW bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi ini rukunnya dua. Kenapa yang Hajar Aswadnya doang di framing kawan-kawan Kristen? Kan ada Yamaninya di sini. Kok nggak dibawain supaya framingnya sempurna gitu? Ini dibawain atuh rukun Yamaninya. Yesus melihat loh. Yesus melihat apa yang kalian lakukan loh. Ini dua. Iya betul juga sih. Ya kan ya. Rukun Yamani dan rukun Aswad. Coba kita lihat sekarang. Rukun Yamani itu kayak gimana sih? Nah ini rukun Yamani. Nih, sudut yang ini nih. Ini juga harus dicium gitu loh. Baru bisa terhapus dosa sehabis-habisnya. Kenapa kalian framing mulu soal batu? Gitu. Bang Kores, ente pelanggaran bang. Waduh, baru satu data ini. Gak apa-apa, gue lanjut dulu ya. Itu satu gitu kan. Jadi kawan-kawan Kristen di sini dalam nama Roh Kudus mungkin dia bertakiyah mungkin di sini gitu. Karena hadisnya jelas kok dua. Nggak cuma rukun Aswad doang. Tuh, rukun Yamaninya ada ya. Kita lanjut sekarang. Nah, seperkara batu sebenarnya itu lebih condong kepada Yesus Kristusnya di Kristen. Kita lihat di mana Yahudi yang mengenal Yesus sebagai anaknya sendiri. Ini membongkar bagaimana sebelum dia jadi Tuhan. Ini ada di Sefaria, Sota 47a14. Ini kalau di Islam setara hadis Tirmizi. Sota 47a14. Ini udah gua bahasa Indonesia kan ya. Kalian bisa lihat di sini. 47a nomor 14. Suatu hari Rabi Yehosua ben Perahia sedang melafalkan Shema ketika Yesus datang di hadapannya. Ia bermaksud menerima Yesus pada kesempatan itu. Jadi ia memberi isyarat dengan tangannya agar Yesus menunggu. Yesus mengira ia menolak Yesus sepenuhnya. Karena itu Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Kita tahu ya, Yesus waktu muda itu dia belajar ke bait suci. Nah, ini gurunya dikasih tahu sama Yahudi, Rabi Yehosua ben Perahia. Nah, jadi sebenarnya yang menyembah berhala batu bata itu Yesus Kristusnya sendiri loh, bukan Islam. Ini data bisa di searching di Google gratis, nggak pakai berbayar, di imannya Yahudi gitu. Jadi kenapa Tuhan kalian yang menyembah batu, kalian menuduh Islam gitu loh kawan-kawan Kristen ya? Kenapa? Baik. Saya jawab ya. Belum masih ada. Silakan. Lanjut aja. Siap. Saya kalau terima data seperti itu sih hanya ketawa-ketawa aja sih. Silakan. Ya, sama. Nah, ini dari Yahudi yang memberitahukan bagaimana masa mudanya Yesus sebelum dia menjadi Tuhan, gitu ya kawan-kawan Kristen. Lalu berikutnya kita lihat dari penggambaran Yahudi juga terhadap batu begitu ya. Ini di Rashi on Exodus. Rashi itu imam terkenal dan terhormati di Yahudi. Untuk penjelasan Kejadian 3 nomor 22. Di sini dikatakan apa? You shall speak to the stone. Ustadz Wafi, bentar bang. Ya? Bang Kores, Ustadz Wafi yang baru ini kena pelanggaran juga. Padahal nggak ngomong dia. Kenapa ya? Bang Kores? Suaranya nggak ada. Suara nggak ada. Oh iya. Suara nggak ada bang. Siap. Saya kok kena pelanggaran lagi, weh. Ini, Bet, pasukan lu baperan ya? Nggak ada di sini, masa lu pikir ngomong gini ya, jangan Anda juga tiba-tiba langsung baper juga. Siapa tahu itu memang dari TikTok. Ya, tidak mungkin Ustadz Wafi dari tadi tidak menghujat kok. Ngapain juga kita orang Kristen itu meripot-ripot? Tidak pernah ada sejarah, saya percaya kok. Teman-teman Kristen di sini mau cari yang namanya pengajaran. Silakan.
Oke, ya udah kita lanjut dulu ya. Nah, perkara berbicara dengan batu itu sebenarnya ada di imannya Yesus sendiri. Yesus yang beragama Yahudi, dia pasti hormat kepada Rashi. Karena Rashi adalah imam terkemuka dan terkenal Yahudi. Di sini dikatakan untuk Kejadian 3:22 dari penjelasannya Rashi, dia berkata, engkau akan berbicara kepada batu. Nah, jadi agamanya Yesus sendiri yang ngomong sama batu itu. Dan engkau akan menebus dosa rumah itu. Dengan batu itu, rumah tersebut dosanya ditebus. Engkau akan mengajarkannya kepada anak-anakmu. Jadi dalam iman Yahudi, memang diajarkan berbicara dengan batu gitu loh. Kenapa dituduhnya ke Islam? Ini yang membuat kita agak bingung ya. Lalu kemudian berikutnya soal perkara mencium batu. Tadi berbicara batu sudah, mencium batu sudah, menyembah batu juga sudah ya. Ternyata lebih dekat kepada Yesus dan juga Yahudi. Sekarang soal mencium batu juga ternyata itu di Yahudi dilakukan, kawanku. Ini untuk kawan-kawan Kristen pelajaran ya. Di Yesaya 6 nomor 6, seorang serafim datang kepada Nabi Yesaya. Ini pasti udah tahu lah kawan-kawan Kristen. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi dosa di sini diampuni ya, karena batu nempel ke mulutnya Nabi Yesaya. Sekarang perhatikan, kalau nggak percaya. Jadi di sana batu bara itu adalah rispah, bahasa Ibraninya gitu. Apa nih artinya rispah? Nah, kalau kita buka di leksikonnya 7531, rispah ini, dia mempunyai definisi apa? Batu panas. Jadi baik dalam keimanan Yahudi dan Islam, batu itu identik dengan perbuatan yang bisa menghapus dosa. Bukan kayu salib, kawan-kawan Kristen. Bukan kayu salib. Batu dia. Medianya batu. Nah, dengan ini... Sudah? Belum, satu lagi. Oh. Nah, lalu... Sebentar. Ya. Banyak supaya saya tanggapi ya satu-satu. Jangan kalau memang Anda mau ditanggapi satu-satu, kita akan diskusi panjang. Nggak apa-apa. Jadi kalau Anda keluarkan dalil semuanya, nanti udah habis pelurunya. Saya jawab sekalian. Yang masih ada 17 lagi. Tapi nggak dikeluarin sekarang. Maksudnya gini, Bet. Tadi kan lu udah bahas saya soal... tanggapi. Iya. Tanggapi tentang ini gue musnah. sedikit lagi. Gue nggak bawa data baru. Ya udah. Bukan saya panas. Saya nggak pernah panas kalau tentang apa yang namanya batu-batu. Karena kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Anda mau bicara tentang yang namanya batu, tidak pernah orang Kristen itu sujud-sujud kepada batu, tidak pernah. Silakan lanjut. Iya gitu. Tapi bukan Kristennya, makanya yang gue bilang tolong diperhatikan. Tuhannya Kristen yang menyembah batu sebagai berhala. Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Kristen nyembah Yesusnya, tapi Yesusnya yang menyembah batu gitu loh. Jadi mohon dipahami. Nanti kita ke sana. Nah, sekarang kira sekarang nih jawabnya. Silakan. Sabar. Nah, ini terakhir nih. Ini gua nggak akan bawa data lagi supaya lu nggak kelimpungan. Ini gua balikin kamera. Jadi, ketika Nabi dijawab salam, ada batu memberi salam, perhatikan. Yesus dan Yahweh mati-matian ingin menyetarakan kemahakuasaannya dengan batu-batu yang ada di Yerusalem. Sehingga ada kemungkinan batu yang menyapa Nabi itu adalah Tuhannya kawan-kawan Kristen. Gitu. Silakan, Beb. Baik, ya. Ini besarin saya dulu Pak Ustadz. Enak nih kalau dengan kores kayak gini. Minta ya. Besarin dia. Ya, ini karena saya data. Ya, saya tuh kalau ngomong pakai akun lain ada nggak? Bentar, Bet. Akun lain. Saya nggak pernah yang namanya lari kalau seperti ini. Pakai akun lain Kores. Pakai akun lain bisa nggak? Enggak akan turun ini. Lanjut aja. Enggak akan turun ini. Masalahnya saya yang kena. Kalau ente nggak turun. Oh gitu. Katanya, Oh iya. pelanggaran. Gimana ya? Ya udah. Ada akun yang lain. Ya banyak akun. Tunggu bentar. Iya. Udah, silakan. masukin dulu. Gampang ini. Kalau tentang yang namanya mitzah ya, hal-hal yang namanya misnah ya, tafsir-tafsir rabbinik itu ya itu kan ajaran Yahudi. Ya, jadi silakan ya, orang-orang Yahudi saat ini tuh selalu dengan yang namanya tradisi-tradisi omong kosongnya aja. Ya.
Kalau Anda mau ngomong tentang hal seperti itu, oke saya jawab ya. Belum ya? Silakan. Iya nih, bentar. Iya, ya. Ustadz sambil nunggu kores nih, follow dulu Iwan Villa ya. Ini suara saya udah begini nih, udah lagi flu banget nih. Iya. Mata Pista Mana Bang kebanyakan koresnya? framing juga saya lihat ngomongnya. Diam. Kalau kau bacanya nggak sedikit, punya ilmu, kau diam. konsepnya Nanti kau panjang, lebar kusikat penjelasan. kau Padahal nanti. pendapat Nanti kau dibela pribadi sama itu. Yusuf PI. Mending kau diam. Kau bukan level Udah, saya saya. nggak ikut-ikut Kau kan. jualan mobil-mobil aja di sana. Saya sama Paulus ya, urusan Paulus sebelum selesai. Nggak apa-apa. Kau saya kasih tahu. Naik aja Kalau yang saya naik kasih dulu. tahu kau, kalau kau masih hidup di sana, gak usah banyak bacot, ikut aja jual mobil aja. Ya nggak usah aneh-aneh di sini. Alah, Ya, iya, branding pribadi. nggak. Alah, Gini, saya kasih mata tahu pisau. you mau Nggak pakai ada. ilmu, Apa nama? Nggak ada tunjukkan ilmunya. ilmunya. Oceh aja. Jangan framing. Anda tadi mengatakan framing tentang Anda. saya. Yang framing Saya Anda. baru bilang, Saya. mending kalau Anda masih di Amrik, bawa-bawa nama Amrik, enggak bawa kerja di sana yang baik dan benar. Ya. Alah. Loh, Anda itu nama Anda tuh bawa-bawa nama Amrik, bendera Amrik kan? Kerja di sana. Menciri-ciri khas saya. Suka-suka kau. Ya, mata iya pisau. makanya Mata kalau pisau masih kau pamer-pamer betul. Amrik, kau kerja dulu di sana. Ya kau kerja dulu. Gak usah framing-framing saya, kau bukan kelas saya. Alah. Kau, mata pisau. kau nanti kalau ku jawab, Diskusi lah. kau saya diturunkan. Nah, berani dia sama perempuan. Begitulah dia, matanya udah tumpul itu. Udah picak kata orang bawah. Udah lanjut Kau yang Ustaz. ngomong saya bilang berani dengan perempuan. Kau yang ngomong saya loh. Saya diam ketika kau promosi akun kau. Kau cuma framing, data sedikit, kau ngoceh cuma yang lebar. Nah sekarang lanjutin, mana koresnya belum naik. Saya nggak mau urusan sama kau. Iya makanya. Nanti urusan Paulus boleh sama Kau, saya. kau diam di situ. Kau nggak ngerti apa-apa diam. Apa, saya Gak usah nyimak. framing-framing. Apa nggak berapa apa. Nanti kalau ku sikat kau, kau tahu ya. aja. Saya nggak peduli. Oh saya nggak peduli juga. Emang nggak Ya makanya. tahu. Oh jangan ngemis-ngemis bilang yang namanya cewek-cewek. Saya sikat juga. Oh saya sikat juga kau. Mau ke nama pisau, nama malaikat juga nggak masalah. Ayo lanjut. Oke Pak. guys. Oke, lanjut ya. Dah, jangan debat kusir. Ini ada yang namanya tadi tentang yang namanya misnah ya. Jadi Kores ini membawa misnah-misnah. Ini ditulis tahun 2000 oleh rabinik-rabinik ya. Kalau teman-teman lihat cerita-cerita yang namanya bersumber. Kalau misnah ini adalah karya besar pertama dalam literatur rabinik. Jadi ini tentang yang namanya literatur disusun oleh Rabi Yahuda Hanasi sekitar tahun 200 Masehi. Jadi ini bukan suatu hal pendukung yang benar ya. Ini hanya cerita dari lisan ke lisan. Kemudian baru dituliskan. Jadi semacam dongeng-dongeng yang ada kemudian baru dituliskan. Ya, itu ya. Saya jawab tentang yang namanya tafsir-tafsir rabinik. Tentang yang namanya kekristenan, kami tidak pernah yang namanya menyembah batu. Ya, kami tidak pernah yang namanya menghapus dosa dengan batu. Ya, Tuhan Yesus di sini katakan, tetapi akan saat datangnya tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak ada yang namanya kami menyembah batu. Ya, ini saya sampaikan dengan tegas, tidak pernah ada yang namanya Kristen bicara dengan batu seperti yang dikatakan oleh dalil Islam sendiri. Kalau dibilang bahwa tentang rukun Yamani yang Kores bilang, ya kalau batu yang berbicara, entah batu mau bilang bersama-sama dengan rukun Yamani, tetapi di sini Nabi berbicara dengan batu. Ya, ini kalau memang tidak yang namanya tidak kenal dekat, kalau tidak yang namanya ngobrol, tidak mungkin dia berani mengatakan, akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Masa contohnya ya, Yusuf PI dengan Kores tidak saling mengenal dekat, tapi berani ngomong mengenal dekat. Tentu sudah ada pembicaraan dong. Tentu sudah ada yang namanya komunikasi beberapa kali. Makanya dibilang sangat dekat. Terkait dengan yang namanya Hajar Aswad, ya ini memang hanya batu yang ngomong sama Muhammad itu ya. Batu Hajar Aswad, tidak ada batu yang lain. Terkait dengan batu Hajar Aswad mau menyampaikan bahwa yang namanya rukun Yamani ini juga bisa menghapus dosa. Saya tidak peduli dengan itu. Tetapi sepengetahuan saya dalam Sunan Abu Daud dan Sunan yang namanya Sahih Muslim ini,
Ya tentu Tirmizi 3557 ini juga menyampaikan Hajar Aswad yang mengatakan, ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Hajar Aswad ini menyampaikan, karena pada saat zaman itu banyak penyembahan terhadap batu. Nih kita buka ya. Penyembah batu. Ini di dalam hadis Islam sendiri teman-teman, ya. Ini saat itu tuh penyembah batu teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat di dalam hal-hal seperti itu, dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan ini ya, Sahih Bukhari 4027, ya, supaya jangan teman-teman berpikir bahwa saya ini membuat framing. Tidak, dari kalian untuk kalian kepada kalian. Saya tidak pernah pakai data dari luar, dari agama manapun. Ya, jadi ini untuk kalian sendiri. Dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan kami mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya, lalu kami tawaf dengannya. Ini yang melakukan tawaf ini adalah penyembah batu. Apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada peperangan, maka kami membiarkan tombak maupun panah tajam kecuali kami cabut, ya, lemparkan sebagai yang namanya pengagungan. Tapi pada intinya gini, ya, saya mau jelaskan di ayat ini aja, ya. Poinnya gini, penyembah batu itu melakukan tawaf. Yang melakukan tawaf lebih dulu adalah penyembah batu atau Islam. Karena tentu adanya di sini penyembah batu yang melakukan tawaf. Ya, kalau teman-teman lihat dalam dalil-dalilnya, batu bisa menghapus dosa, batu bisa berbicara dengan Nabi, batu bisa melakukan segala sesuatu. Itu tentang batu semua. Karena batu itu disembah. Kalau kami, sejak kapan ada orang yang namanya bangsa Yahudi melakukan tawaf? Tidak pernah. Tidak pernah bangsa Yahudi pun melakukan yang namanya penyembahan terhadap batu. Kemudian mereka ngambil susu, kemudian melakukan tawaf. Tidak pernah. Yang melakukan tawaf itu adalah Islam. Yang melakukan hal-hal tawaf itu adalah penyembah batu. Ini ya. Jadi ini dari dalil kalian untuk kalian. Tidak pernah saya melakukan framing. Ya. Jadi tidak pernah ada yang namanya bangsa Yahudi itu datang melakukan tawaf kemudian menyembah batu. Tidak pernah juga bahwa dalam midras itu Udah, Bet. atau teman-teman semua, loh kenapa dipotong? Saya kan masih jelaskan. Iya. Bingung aku dengan penjelasan kamu. Loh, memang kan ini kan saya lagi tegaskan. Yang namanya melakukan tawaf itu adalah penyembah batu. Penyembah batu ini bersama-sama dengan Islam atau tidak? Karena di sini Kau hadis Sahih ringkasin. Bukhari. Maksudnya poinnya apa gitu? Kau ringkasin gitu. Loh tadi Kores buka banyak data bisa. Ya saya diam, saya dengar. Kok giliran saya kok tiba-tiba saya harus yang namanya penegasan bahwa ada yang namanya tawaf. Ya tawaf ya. Orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap batu yang melakukan tawaf. Bangsa Israel tidak pernah melakukan seperti itu. Orang Kristen tidak pernah melakukan seperti itu. Yang melakukan tawaf itu hanya Islam dan penyembah batu. Yang berbicara dengan batu itu hanya Muhammad dan Hajar Aswad. Yang mengetahui tentang penghapus dosa hanya Islam dan Muhammad. Yang tahu menghapus dosa sehabis-habisnya dengan batu. Itu yang dapat saya sampaikan. Silakan supaya ini ada aku kasih dipotong-potong. ini ya. Aku kasih waktu aja ya, 5 menit gitu. Oke? Gimana? Oh ditanggapi? Silakan. Oh siap ya. Iya, jadi pertama soal berbicara dan menyembah, gue nggak akan mengulang apa yang udah gue tampilkan gitu. Berbicara dengan batu itu ajarannya nenek moyang Yesus, yang dimana bisa kalian lihat itu di Rasi untuk penjelasan Kejadian 3:22. Harus berbicara dengan batu supaya batu bisa menghapus dosa, dan ajaran ini harus kalian turun temurunkan kepada anak cucu kalian. Itu tadi sudah datanya. Lalu kemudian Gimana itu tadi, Bang? di Rasi tadi, gua harus nampilin lagi ya. Tunggu. Nah, ini di Rasi di sini. Nanti kalian bisa buka di sini ya kawan-kawan, karena Yahweh dan Yesus itu mati-matian ingin menyetarakan dirinya dengan batu gitu. Entah kenapa. Di sini ya. You shall speak to the stone. Tuh. Rasi on Exodus. And you will atone for the house. Dan kamu akan menebus dosa untuk rumah. Dan you shall teach it to your sons. Kau harus ajarkan itu kepada anak-anakmu.
Memang nenek moyang dari Yesus ini sudah sangat terkait dengan berbicara pada batu. Di dalam Islam batunya ngasih salam. Di dalam Yahudi dan Kristen batunya yang diajak berbicara gitu. Ini datanya ya. Ini tinggal nunggu viral aja sebenarnya kawan-kawan Kristen dan Islam gitu. Lalu soal menyembah batu tadi dibawakan kan Umar dulunya menyembah batu. Betul. Umar dulu seperti Yesus di Sota 47. Yesus pergi mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Umar dan Yesus dulu sama-sama menyembah batu. Tapi alhamdulillah Umar bertaubat masuk Islam. Zaman Yesus Islam belum ada gitu, sehingga ini kita nggak tahu dia bagaimana nasibnya. Ya ini ya, tuh. Gua nggak bohong dan gua nggak framing. Gua membacakan apa yang tertulis. Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala, begitu. Kena lagi Aduh, kau, selamat Bang. datang di kebenaran gua. Kena lagi. Elah. Kena lagi. Cuma data begini doang TikTok, sabarlah TikTok. Oh, terus ya ini ya, gini gua lanjutin dulu sebentar. Sehingga nggak bisa dibantah lagi. Umar bin Khattab dan Yesus dulunya sama-sama menyembah batu, Robert. Ini harus dipahami. Tapi Umar masuk Islam, selamat dia. Yesus jadi Tuhan. Jadi ini ada dua profesi ya. Umar dulu nyembah batu, akhirnya masuk Islam. Yesus dulunya nyembah batu, kemudian jadi Tuhan. Ah gitu. Iya. Sekarang perhatikan, dia bawa Yohanes 4:24 ya. Allah itu roh katanya. Allah itu roh. Ah, ini untuk kawan-kawan Kristen dari Indonesia, mohon belajar bahasa Yunani. Ini gua bawakan Yohanes 4:24 dari biblehub.com. Perhatikan, nema otheos. Tidak ada kata itu dalam bahasa Yunaninya. Sehingga di sini apa? Strip. Di sini apa? Bani kurung. Dar. Itu adalah kesesatan dalam terjemahan, sehingga kalian sudah 3 generasi tersesat ketika menyatakan Allah itu roh. Tidak ada satupun dalam perjanjian baru mengatakan Allah itu roh. Yohanes 4:24, nema otheos ini hanyalah ruh Allah atau ruhullah ini kalau dalam bahasa Arab. Selamat datang di kebenaran. Kita mengetahui bahwa Robert ternyata tersesat karena dia mengimani terjemahan. Kalau dalam bahasa Yunaninya ketika Yesus berkata itu bukan Allah itu roh, artinya gitu ya. Nih Yohanes 4:24. Dan yang terakhir soal itu Yahudi baru tahun 200 gitu loh. Memang kitab kalian dari kapan? Bet. Ini yang paling lengkap mengenai perjanjian baru itu baru ada di tahun 325, lebih tua Yahudi. Ini namanya Codex Sinaiticus. Lalu yang kemudian yang kedua Codex Vaticanus. Codex Vaticanus itu di abad kedua sampai ketiga lah dia baru ada gitu. Jadi jangan ini zaman digital. Semua yang kalian doktrin ternyata bertentangan dengan apa yang ada di dalam dunia digital gitu. Lebih tua 200 tahun daripada kitab kalian Kristen. Kitabnya Yahudi ini. Gitu, Bet. Jadi apa ya? Ini soal satu lagi Mishnah Suka 4 nomor 5. Di sini dikatakan begini soal keliling-keliling itu penyembah pagan. Nah, ini kalau kita terjemahkan, ketika di Haji Safuot, Yahudi itu kan hari hajinya ada 3 ya, salah satunya Safuot. Dikatakan di sini, kemudian mereka membunyikan tekiah, tiupan sederhana tanpa putus, membunyikan terua, suara terputus-putus, dan serangkaian tiupan staccato pendek, dan membunyikan tekiah lagi. Setiap hari mereka mengelilingi altar setiap hari satu kali, dan berkata, Tuhan selamatkanlah kami, berikanlah kami keberhasilan. Lalu Rabi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho selamatkanlah kami. Pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi yang keliling-keliling itu kalau dibilang penyembah batu, artinya Yesus ini kelahiran penyembah batu jadinya, Bet. Gitu. Ya silahkan dibantah. Baik ya. Kalau kita melihat atau mendengar narasi-narasi Kores ini seolah-olah mengarahkan cari remis ya. Tetapi tidak seperti itu Kores. Ya kalau kita baca dalam Bible Hub memang tidak ada kata itu, tetapi ditransmisikan ya karena kita mengandung yang namanya bahasa literal yang berbeda ya, makanya supaya dimengerti
Allah itu roh dan kita menyembah dalam roh dan kebenaran supaya dapat dimengerti. Bukan Allah sama dengan roh langsung kata sama dengan, tidak ada. Ya, supaya kita mengerti ya transmisi atau yang namanya korespondensi fonetik itu. Ya, terkait dengan yang namanya batu, kau mengarahkan tentang yang namanya di Sefaria. Ini bukan untuk kami dan ini hal-hal yang namanya kau sampaikan ini tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Ya, ini tentang yang namanya tradisi lisan di abad 2 yang katanya tahun 200 kemudian mulai dicetak, mulai yang namanya rabbinik ini mulai menulis di tahun 2000. Jadi karya literatur rabbinik ini yang seperti yang disampaikan ini tidak ada yang namanya kebenaran dapat disampaikan, tetapi tentang tradisi lisan dan dongeng-dongeng. Ya, berbeda dengan kalau saya membawa segala sesuatu yang namanya keislaman. Tentu kalau saya bilang bahwa dulu ya orang yang menyembah batu itu melakukan tawaf, kemudian mereka melakukan tawaf sama seperti Islam, ya itu memang ada. Dulu kami menyembah batu, kemudian kami melakukan tawaf. Tawaf itu mengatakan labaik Allahumma labaik, kami datang memenuhi panggilanmu kepada batu. Jadi tidak ada yang namanya hal-hal yang saya sampaikan itu di luar Islam. Islam sendiri pun justru memverifikasi tentang batu yang disembah. Ya, batu-batu itu adalah batu yang sudah dipilih kemudian diperas. Ya, kami mengumpulkan segam tanah lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya, lalu kami tawaf dengannya. Nah, yang melakukan tawaf lebih dulu ini apakah penyembah batu atau Islam? Tentu kita belum tahu ini, atau mungkin sama. Ya, kalau Anda memaksakan tentang suatu hal bahwa yang namanya menyembah batu itu adalah pagan Quraisy, boleh-boleh saja, tetapi Muhammad yang namanya sebelumnya bangsa Quraisy pun yaitu mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Tahu dari mana? Tahu dari batu. Batu bisa bicara, tentu saja, karena batu paling dikenal. Ya, batu itu memberi salam kepada Muhammad dan paling dikenal oleh yang namanya Muhammad. Otomatis kita akan mengetahui di sini literasi dari Muhammad itu tentang yang namanya batu-batu saja. Ya, cebok pakai batu pun itu sumbernya dari mana saya nggak tahu juga. Kenapa bisa ada yang namanya mengajarkan cebok pakai 3 batu dan itu jelas ada. Saya kenapa hubungan Islam ini terkait dengan batu itu sangat luar biasa. Kalau teman-teman bisa membaca juga. Apakah memang batu itu juga selain bisa menghapus dosa, batu juga yang namanya bisa juga yang namanya menghapus tinja. Kalau teman-teman baca ya, apa hubungannya dengan batu ini? Ya, ini katanya kalau dengan batu itu selalu dengan bersuci. Bersih tinja itu kan bersuci. Sahih Muslim 386. Ya, aku ya melihat Muhammad ya masalah bersih tinja. Beliau melarang kami dalam bersih tinja ya dengan tangan kanan atau menghadap kiblat. Ya. Kok nggak nyambung, Bet? Nah ini tentang batu juga. Bersih tinja itu kan mensucikan, Yusuf. Ya benar nggak? Suci nggak? Si tinja itu tentang mensucikan nggak? Makanya jangan kalian bersih tinja kurang dari 3 batu. Kenapa fokusnya semua tentang batu? Ya, ini kan bersuci, benar nggak? Kalau bersuci itu harus menggunakan batu, benar nggak? Kalau nggak mau bersuci, kalau nggak pakai batu nggak suci dong, Yusuf. Bersih tinja itu mensucikan diri. Makanya kenapa harus dengan 3 batu? Masalahnya gini. Coba. Dari tadi kau bahas batu Hajar Aswad, lalu tiba-tiba bahas batu yang lain gitu loh. Nggak nyambung. Karena segala sesuatu yang dilakukan Islam itu sama juga dengan penyembah batu yang tadi dikatakan. Semua tentang batu, mensucikan diri dengan batu, cebok pakai batu, hapus dosa pakai batu. Kan semua dengan batu. Jadi kalau saya sampaikan, ini hubungannya dengan yang namanya semua tentang batu. Karena menyembah batu. Islam pun juga seperti itu. Hubungannya semua bersuci dengan batu, hapus dosa dengan batu. Itu kenyataan loh. Data. Silakan. Iya, jadi Yohanes 4:24 diterima oleh Robert ya, tidak bisa dibantah sama sekali karena memang ya kalau terjemahan
artinya nggak ada keselamatan kalau misalnya mengimani terjemahan itu. Terus manuskrip juga tadi ya tahun 200, Robert harus mengimani kekalahannya gitu karena perjanjian baru ada di tahun 300-nya. Sehingga Yahudi itu menang 100 tahun lebih dulu. Tradisi lisan itu betul. Karena ketika orang-orang Yahudi berbicara mengenai Yesus ini, lalu kemudian dibukukannya di 200 tahun setelah itu gitu. Sama seperti ketika orang-orang Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan, dibukukannya ketika di 300 tahun setelah itu gitu. Jadi nggak ada masalah sih gue bilang di sana. Tinggal Robert saja dan kawan-kawan Kristen menerima kenyataan gitu. Ya, sebentar saya potong dikit. Gimana? Karena itu kan tradisi lisan, jadi tidak dapat dibuktikan dengan yang namanya tulisan kan, atau yang namanya manuskrip kan tidak ada. Jadi silakan, kalau Anda menarasikan seperti itu silakan aja. Iya. Pada intinya itu sudah diakui bahwa itu lisan kan. Silakan. Iya. Iya gitu. Jadi tradisi lisan ini menang 200 tahun daripada kekristenan. Karena kekristenan tradisi tertulisnya baru ada di tahun 300. Itu sih kenyataannya gitu, Bet. Itu harus diterima gitu. Nah, lalu soal Islam sama dengan menyembah batu, kami tidak sama dengan Yesus. Sebagaimana yang kita sudah lihat, Yesus itu di masa mudanya dia menyembah batu. Ketika dia tua, dia menjadi Tuhan. Berbeda dengan Umar dulunya menyembah batu, lalu kemudian ketika tuanya dia masuk Islam. Gitu, Bet. Ini harus dibahas sampai orang-orang Kristen mengetahui masa mudanya Yesus. Gitu. Yesus, kawan-kawan Kristen jangan mengelak lagi, datanya sudah ada di internet. Yesus ketika mudanya, ketika dia sakit hati dengan gurunya, dia mendirikan batu bata untuk disembah. Kami Islam tidak seperti Yesus yang menyembah batu gitu. Lalu tadi keliling-keliling itu pagan, ternyata kita lihat dengan standarnya Robert, Yahudi jatuhnya pagan semua. Karena Yahudi setiap hari raya Sukot, mereka mengelilingi altar selama 7 kali. Jadinya pagan ini Yahudi, gitu kan. Hanya demi Robert ingin memisahkan tradisi nabi-nabi dengan Islam, gitu. Nah, lalu kemudian memanggil batu. Aduh, lagi-lagi yang kena tampar di sini Yahudi, Robert. Kita lihat sidurnya orang-orang Yahudi ketika sedang berhaji Sukot. Itu ada di Sidur Sefat, di hari raya Sukot dalam urutan Hosanot. Hosanot itu jamak dari Hosana ya. Kalian orang Kristen tahu Hosana itu artinya keselamatan. Hosanot itu keselamatan yang jamak. Ini ada di sidurnya, Yahudi punya. Dan gua rasa Robert akan kelimpungan lagi. Nah, ini di dalam sidur itu kalau di Islam sholawat, kawan-kawan Kristen dan Islam. Dalam sidurnya Yahudi dikatakan ketika dia sedang hari raya Sukot, dia mengatakan begini di sabab itu tawafnya Yahudi. For the sake of your truth, foundation stone, I shall set up my prayer, God of salvation, the nation guarded, the master who brings salvation. Demi kebenaranmu, batu fondasi, aku akan memanjatkan doaku, Allah penyelamat, bangsa yang terlindungi, sang guru yang membawa keselamatan. Dar, ternyata Yahudi itu batu fondasi Tuhannya. Kan ini tadi yang Robert mau kan? Robert maunya begini kan? Ah, kena Yahudinya. Kena lagi Yahudinya. Kalau udah kayak gini gimana Kristen? Gimana? Mau bubar? Udah 2000 tahun. Udah 2000 tahun jalan. Tapi gimana dong? Setiap standar yang Kristen buat itu menghajar imannya sendiri. Terakhir perhatikan mengenai bab toharoh atau mensucikan diri. Nah, di bab toharo ada pembahasan beristinja atau membersihkan lubang-lubang kotoran dengan batu. Nah, di sini kan perhatikan Bet dan kawan-kawan Kristen perhatikan. Beliau juga menyuruh untuk beristinja dengan 3 batu. Ya, dengan 3 batu. Ini hikmahnya Bet begini Bet. Harus diketahui. Setiap pelajaran agama itu ada hikmahnya. Ketika kita tahu bahwa dalam Islam 3 itu untuk kotoran, di dalam kekristenan 3 itu untuk sesembahan. Jadi kawanku, aduh gak tega gue, tapi nggak, ini harus disebut ini karena ini kebenaran. Untuk merendahkan penyembahan-penyembahan yang salah, maka ketritunggalan di dalam kekristenan itu dikonversi di dalam Islam menjadi untuk membersihkan berak. Gitu, karena perhatikan Bet, 3 batu itu satu hakikat. Batunya 3, ada berapa pribadi? 3. Hakikatnya berapa? 1.
Nah, jadi Tritunggal itu dipakai cebok di dalam Islam. Sedangkan Tritunggal di dalam Kristen itu dipakai menjadi konsep ketuhanan. Gitu. Baik. Sip. Terima kasih. Saya jawab itu aja ya. paling bisa kita sampaikan. Silakan. Oke. Kalau hanya framing-framing seperti itu tidak membuat keimanan saya itu luntur. Ya, apalagi hanya data-data seperti yang Kore sampaikan. Ya, teman-teman semua tahu ya bahwa kami orang Kristen ya dan mengetahui tentang apa yang menjadi 10 perintah Allah itu jangan menyembah berhala ya, berbakti kepadaku saja dan cintailah aku. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Jadi kalau di dalam hal ini tidak ada berhala ya tentu tidak ada yang namanya batu. Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua, kalau kita orang Kristen ya dan bangsa Yahudi pun tidak menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan, sama seperti teman-teman Muslim. Mau berperang pun pakai bawa-bawa nama Allah. Ya, saya nggak tahu kenapa sampai harus dibawa-bawa. Mau melakukan apapun, bersih tinja pun bawa nama Allah. Ya, mau yang namanya melakukan apapun, ya kalau kita baca Quratul Uyun pun mengeluarkan air mani itu juga harus bawa-bawa nama Allah. Ya, makanya itu saya nggak ngerti nangkap dari mana, apakah memang ini berhubungan dengan ajaran batu. Tetapi kalau kita sampaikan juga ya, kalau teman-teman tahu tentang pagan, ya, ini saya kasih tahu teman-teman semua, pagan itu, ya, siapa yang menemukan kata pagan, ya, istilah paganisme itu digunakan untuk merujuk pada praktek. Ya. Jadi ini yang menulis adalah seorang yang namanya siapa di sini ya? Nah, Tirmizi Abbas. Ya. Istilah paganisme untuk digunakan merujuk pada praktek-praktek tradisi penyembah berhala. Dalam sejarah, istilah lazim ini digunakan oleh komunitas Kristen awal di Romawi pada abad ke-4 guna membedakan keimanan mereka dari praktek dan tradisi pemuja para dewa. Jadi kalau di sini teman-teman tahu bahwa pagan itu penyembah batu itu justru Kristen yang temukan. Tidak mungkin Islam ya, atau tidak mungkin bahwa di sini tadi dikatakan mau membuat framing tentang hal-hal yang namanya Yesus Kristus dan bangsa Yahudi. Tidak pernah ada yang namanya mereka itu menyembah batu atau dewa-dewa lain. Tidak ada. Karena ini diberikan ya, ini data ilmiah ya teman-teman semua dari orang UGM sendiri. Jadi itu yang ditemukan oleh orang Kristen, bukan dari Islam. Jadi sorry teman-teman kalau asal klaim ini pagan, sampai pada abad ke-6 ada yang menyembah batu. Ya, jadi ini ya, saat itu paganisme menjadi salah satu kategori pembeda paling penting di dalam proses kristenisasi di luar Eropa. Ya, di luar Eropa ini artinya ya menyangkut Arab juga, menjadi sasaran kristenisasi lantaran kepercayaan yang sesat dan perilaku yang barbarik dan terbelakang. Jadi orang-orang zaman jahiliyah memang barbar. Makanya dibedakan dengan yang namanya tadi sudah disampaikan bahwa Islam itu kalau berhubungan semuanya dengan batu, ya. Ada cebo pakai 3 batu dan saya heran kenapa selalu hubungannya dengan batu, lempar jin dengan batu. Jin gak ada juga lempar batu juga. Itu tradisi-tradisi itu tuh dapat dari mana ketika yang namanya melempar jin dengan batu, ya, itu tradisi-tradisi Arab. Mereka melakukan suatu ritual-ritual lempar setan dengan batu. Emang setan bisa dilempar dengan batu? Itu kenapa harus dengan batu juga? Kenapa cebo harus pakai batu? Kenapa yang namanya mau menghapus dosa kenapa juga harus dengan batu? Ya, jadi saya kira semua itu kembali kepada teman-teman semua ya untuk mulailah berpikir. Karena saya hanya tentang batu ini saya sudah sampaikan. Silakan Anda mau percaya yang mana. Karena batu pun tidak beranak dan tidak dapat diperanakan. Batu tidak bisa beristri. Tetapi Allah kami yang tadi Kore sampaikan. Bahwa yang namanya Allah Tritunggal. Dia tentang yang namanya kasih, kudus, dan suci. Tidak pernah mengajarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan hati manusia. Ya, dia tetap yang namanya kasih, kudus, dan suci. Ya, tidak pernah ada yang namanya Allah itu mau yang namanya bersuci dan tidak mengajarkan yang namanya cebo,
tidak pernah mengajarkan yang namanya harus makan makan harus duduk, minum harus duduk, cebo harus duduk, apa segala macam, tidak aja diajarkan ajaran-ajaran itu seperti itu. Jadi mungkin teman-teman semua bisa menilai sendiri. Saya kira itu demikian dari saya ya, terkait dengan hal-hal yang namanya penyembahan terhadap batu atau apapun itu. Thank you buat Ustadz Yusuf dan Kores juga, serta juga tadi Ustadz Wafi ya, yang sudah dapat saya sampaikan juga ya, karena ini juga sudah malam, saya kira Yusuf PI juga akan tidur ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan ya. Teman-teman sekarang menilai sendiri ya, ajaran mana yang benar, silakan Anda memilih. Itu bukan yang namanya kita yang bisa menilai, tetapi teman-teman sendiri yang mendengar dengan yang namanya data-data yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Thank you buat teman-teman semua ya yang udah hadir. Dari Yusuf PI, Vera Istar dan Wafi juga ya. Thank you. Saya kira saya turun dulu ya. Nggak dengerin ini tanggapan dulu. Gimana? Loh, tadi kan lu yang tanggapi, awal kan lu. Gua udah Oh tutup gitu, nih. nggak bisa, nggak kuat. Ya udah. Bukan nggak kuat. Nah, gitu, ini bukan. Gua baik, gua Gua nggak, ampuni, bukan gua dengan ampuni. nggak kuat. Gua nggak, Terus bukan gua kenapa? nggak kuat. Kalau nggak kuat ya. Kalau hanya dulu. Kores. Iya. Kalau hanya tentang omong-omong saja seperti itu, ya itu tidak akan membuat. Gua ini bukan tipe orang yang baper, nggak pernah. Terserah lu mau ngomong apapun, karena saya percaya bro, ya, saya dihina pun tidak akan mengurangi kemuliaan Tuhan saya. Tuhan saya tetap mulia. Makanya ini edukasi, bukan penghinaan sebenarnya. Bukan. Karena tidak ada hubungannya ketika you bicara hanya tentang kalau di dalam Islam 3 batu dipakai untuk yang namanya bersih tinja bersuci. Di dalam Kristen Tritunggal. Kan tidak ada hubungannya. Itu hanya tentang framing Ada dan hubungannya olahkan saja. dong. Enggak, gini. Itu Apa? tidak ada yang membuat saya sebentar. Itu tidak membuat saya menjadi yang namanya baper. Karena Itu kepercayaan bagusnya dari Kristen lu itu, Bet. Makanya standby Iya. aja dulu. Ini ada data buat lu Makanya. buat belajar. tidak ada gunanya untuk belajar. Nggak mau. Gini. Iya, Kalau gimana? lu memberikan pelajaran, oke lah. Tapi ini tidak ada gunanya mendengar hal-hal yang lucu-lucu seperti itu, bro. Iya, iya. Kecuali lu memberikan Namanya juga edukasi. Kristen zaman dulu belum dewasa pasti ada lucu-lucunya. Bukan. Kalau Apa lu dong? hanya bicara tentang yang namanya lisan-lisan ya dari rabinik Yahudi yang baru ditulis tahun 2000, ya itu biasa. Namanya juga framing. Ya. Iya, kalau Untuk framing kan gua yang merimbakan bikin Tuhan websitenya. Yesus, Ini kan ya Yahudi sendiri silakan. yang bikin. Iya, itu kan Yahudi. Yahudi bukan Kristen kan? Tapi kalau gua Tapi keselamatan menampilkan datang data, dari bangsa sebentar. Yahudi kata Tuhannya Kristen. Kalau yang namanya gua sampaikan itu dari Islam untuk Islam dan kembali ke Islam. Kalian bantah sendiri data kalian. Loh, kalau Kalau kami kami tidak dari ada Yahudi yang untuk namanya- Yesusnya, Kristen belajar Nggak tentang bi- Tuhannya. Nah, kami sudah Itu menyampaikan Tuhan Yesus tidak pernah yang namanya sembah batu, tidak pernah yang namanya Terus melakukan data yang segala tadi sesuatu. gimana? Di report aja data yang tadi supaya Itu bukan. kan namanya lisan-lisan, hanya tulisan dongeng-dongeng palsu aja. Jadi nggak ada yang bermasalah dengan kekristenan. Yesus sembah batu. ya, Tunjukkan Tradisi tunjukkan lisan dongeng manuskripnya. gimana? Jadi itulah Gimana, saya kira gimana? ya. Kalau hal-hal yang namanya mungkin kalau memberi ilmu saya dengar. Tetapi kalau hanya tentang yang namanya Tritunggal dengan cebok 3 batu tidak ada hubungannya. Hal-hal Ya ada seperti dong itu sama-sama tanpa- tiga. gini. Tiga pribadi. Batu Kami, pribadi bukan jelas. satu hakikat. Tanpa kami tidak perlu yang namanya menghina. Kami menyampaikan dengan data. Karena kami tahu Dari yang mana menghina Tuhan kami sudah Kenapa sangat sih gua hina itu- ajarannya. Ngapain Gua bilang kami harus menghujat menghina sih? lagi? Loh, itu jelas loh. Yang mana? Saya Ini tidak pasti bilang bahwa menghujat. Astagfirullah. Siapa bilang? Saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda menghujat, tetapi tidak ada Alhamdulillah. hubungannya. Ya, bagus kalau gitu. Takutnya salah. Jelas, persepsi. kalau saya tuh nggak biasa menuduh. Tetapi kalau saya bilang ada yang menghina agama kami tanpa menghina pun yang ajarannya itu sudah sangat hina, ngapain lagi kami hina? Jadi Iya kan, hanya sama-sama menampilkan kita seperti data itu. aja. Sama-sama saling Ya, iya. mengasihi. Iya, makanya saya mengasihimu, saya mengasihi teman-teman semua di sini. Tidak ada yang namanya saya membenci. Makanya saya Bagus. sampaikan juga Jadi, Bu, mau bahwa dengerin data gue kalau yang yang terakhir? namanya Enggak. kalau yang namanya lu hanya ngomong tentang hal-hal Tritunggal, batu, itu tidak ada intinya, tidak ada akan masuk kecuali lu menyerang suatu Ya, inti karena yang lu membuat gua menolak berpikir. gitu loh, Ben. Contohnya Karena lu kayak menolak tadi kebenaran. si Wafi, sebentar. Apa? Kalau si Wafi tadi dia membantah dengan data. Nah, itu membuat saya berpikir dan saya mengambil untuk Loh, yang tadi namanya gua cara berdata- berpikir. tadi Tetapi gua kalau bawa you data hanya apa itu? ngomong, Data Mobile Legend memang kan itu data agama itu. iya, apa hubungannya lu cebok 3 batu dengan lu ngomong Tritunggal? Kan tidak ada hubungannya. Sama-sama tiga. Lu,
Iya, hanya itu kan. Hubungannya dengan itu. Nah, itu kan tidak ada yang namanya suatu hal pendidikan di situ. Hanya ada asal-asal ngomong aja. Lo bukan Kayak itu kan pembelajaran evaluator kecil. jadinya gitu bahwa Ya, Tuhan itu satu oke, Tuhan itu tiga kan kalau mau evaluator dibawa aja. hikmah ke sana. Itulah makanya tidak ada gunanya mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Dan saya kira kalau hanya hal-hal seperti itu, dongeng-dongeng seperti itu tidak menambah ilmu, bagi Loh, saya pun Tritunggal itu silakan aja bukan ngomong di dongeng, sini. Cebok 3 batu bukan dongeng. Kenapa kalau disatuin Ya, jadi dongeng? Udah itu aja ya. Saya Gimana? kira nanti kalau memang mau apa kita debat aja Kores. Nanti kita